Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam kama farada alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama kita memanggil Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Huda yang hadir pada malam hari ini. Yang kita muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang juga hadir malam hari. Yang sangat kami sayangi anak-anak kami yang di depan maupun yang di belakang, yang sudah memegang buku catatan mereka masing-masing yang sangat disayang. Di awal santapan rohani Ramadan kita, selesai kita melaksanakan ibadah fardu isya berjamaah. Mari kita puji Allah. Tidak ada yang pantas kita puji dan tidak ada yang layak kita puja di muka bumi ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamda lillah. Sesungguhnya puji itu dan puja itu hanya semata-mata untuk Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendidik kita, Allah yang mengatur rezeki kita, dan Allah yang mengambil nyawa kita. Ungkapan puji itu dengan membaca Alhamdulillah. Bersemangat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena membaca ayat Allah itu sama dengan membaca bacaan yang lain. Apa bedanya membaca ayat Allah dengan membaca yang lain? Membaca ayat Allah muta'an dan bitilawati. Muta'abbad itu artinya berpahala bagi siapa
menjangankan alhamdulillahirabbil alamin. Satu alif saja kita baca, kita sudah berpahala. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kita ulangi ungkapan puji itu dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bapak, Ibu, jamaah dan anak-anak kami yang kami sayangi, selawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bapak, Ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-7. Berarti santapan rohani kita selesai melaksanakan ibadah sholat isya sudah termasuk yang ke-7. Setiap malam-malam malam ini judulnya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Bapak Ibu, di tempat ini memang sudah lama sekali saya tidak datang ke sini. Padahal tenang. Jarak kita dari rumah tempat ini, jarak kediam kita dari tempat ini hanya 3 jalan saja. 3 jalan itu sudah berada di depan rumah saya. Pertama, Jalan Megarsari. Yang kedua, Jalan Degasari. Yang ketiga, Jalan Karyasari. Makanya tadi saya tanya-tanya, dulu saya datang ke sini waktu almarhum Pak Mustafa masih hidup, kita kenal Jalan Megarsari. Sekarang dialami Jalan Megarsari. Ya Pak Yabi, ini Pak Yabi lama nih. Dulu kami sangat akrab waktu kami masuk desa. Beliau bagian mantri ini, bagaimana menyusun mantri kegiatan pembangunan fisik, bagaimana pembangunan non fisik. Saya juga aktif di non fisik waktu komandan kontingen Pak Taufik Mantap. Bupati Roh itu kasih Pak Bidel Pak Sukirman ya Pak, sering ini beliau sudah sering. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi. Cara untuk mendapatkan keampunan Allah itu bersegeralah kamu mohon ampun. Kita manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menyadari kita adalah makhluk yang dhaif. Di samping kita makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, kita penuh dengan lupa dan kita penuh dengan kesalahan. Sehingga dikatakan la sumiyal insan bil insan bila bil khata wa nisyan, tidak dinamakan kamu itu manusia kecuali kamu punya 2 sifat. Yang pertama sifat khata. Sifat khata itu kalau kita terjemahkan sifat salah.
pandangan kita Nabi Allah juga salah. Mulai dari Nabi Adam ada salah beliau, cuma beda beliau salah tidak sama dengan kita. Apa kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Allah Adam itu? Allah melarang. Kita tidak panjang cerita Nabi Adam. Kalau panjang waktu kita sangat relatif singkat. Paling lama saya sampai selesai. Kalau sudah selesai insya Allah siap. Berapa Pak RW? 10 menit, 15 menit? Terserah. Kalau terserah ya bertahun. Kalau bertahun mungkin nanti sampai siap saja. Kalau catat ini 15 menit cuma itu. Tapi susah juga 15 menit Pak. Kenapa? Kampung nanti. Fala taqraba hazihi syajarah, kata Allah. Jangan kamu dakei pohon ini. Ini Pak. Jadi di dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita itu Bapak Ibu ada tuntunan. Apa tuntunan kita umat Islam? Adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi Adam, jangan kamu dekat saja tidak boleh, apalagi menikmatinya. Itu. Tapi Bapak Ibu, dalam menjalankan hidup kita ini kita kembali, memang kita tidak senang, banyak musuh kita, banyak godaan. Musuh yang dihadapi oleh Nabi Adam adalah malaikat-malaikat yang tidak mau sujud kepadanya, statusnya berubah menjadi iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujudlah Anda sekalian kepada Adam, maka sujud mereka itu kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau? Karena dia takbur, dia enggan. Dan termasuklah dia orang-orang yang kafir. Fa'azallahu masyaitan, maka mentergelincirkan keduanya itu, yaitu Adam dan Hawa oleh iblis, dia makan. Akhirnya apa? Keluar dari surga. Apa bedanya Nabi Adam dengan kita? Begitu beliau ditegur oleh Allah, maka dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kesalahan cuma tidak diperkenankan, dia dan surga disuruh dia hidup. Kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang usia kita sudah seperti sekarang, apa tidak ada kita yang tidak punya dosa? Pasti. Tidak ada kita yang tidak padusu, kata orang sampai awal. Sandonya itu punya kesalahan, salah kepada Allah, salah kepada manusia. Begitu itu keluar rumah, dosa banyak itu, dosa mata itu, dosa telinga itu, dosa tangan itu, dosa kaki itu. Apa dosa kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Begitu kita keluar rumah, banyak yang terlihat oleh kita. Disengaja sudah berdosa kita, tapi kalau tidak disengaja
sengaja kita tidak berdosa, maka melihatnya wanita yang cantik itu hanya sekali saja waktu kita nampak, begitu tak boleh melihat, sudah berdosa. Tangan kita juga berdosa, kita ambil sesuatu di tengah jalan berupaya mendatangkan untung kepada kita. Ada uang cecer namanya, kalau uang 100.000 ya barangkali kita antar ke masjid atau kita letakkan di tempat yang lain. Tapi kalau sudah merah warnanya tentu bisa beli berkah. Padahal kita disuruh mengumumkan dulu baru kita serahkan. Ini dosa. Bagaimana dosa kaki kita berjalan kemana? Kita berjalan ke tempat yang baik ibadah, akan tetapi ke tempat kita sudah berdosa. Betapa banyaknya dosa kita, Bapak Ibu, itu dosa kepada manusia yang harus kita minta maaf kepada manusia, belum lagi dosa kita kepada Allah. Ramadan yang malam ini sudah merupakan malam yang ke-7. Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Puasa itu beda dengan ibadah-ibadah. Rasulullah mengatakan semua amalan anak Adam laku untuknya illa siyam li wa ana ajzi bi. Apa ibadah yang kita laksanakan, ibadah sholat yang kita laksanakan, ibadah zakat yang kita kerjakan, ibadah haji yang kita laksanakan ke Makatullah, puasa itu li kata Nabi untukku, wa ana ajzi bi, saya akan membalasi puasa itu. Apa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu? Yaitu diberikan keampunan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan keampunan dari Allah itu laksanakan puasa. Ada 3 hadis itu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min sunubihi kayaumin waladathu. Hebat, Masya Allah. Siapa yang mendirikan malam Ramadan itu, kita ulangi, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan itu, puasa lamanya 13 jam lebih, mulai sarine berbunyi di waktu imsak sampai beduk berbunyi di waktu kita berbuka, 13 jam lebih sedikit. Tahun ini mungkin 29 dan bisa tanggal 30. Kalau dia nanti puasanya hari lebarannya sama, ada yang 29, ada yang 30. Siapa yang 30? Mungkin yang dimulai puasanya tanggal 2. Siapa yang 29? Mungkin yang mulai puasanya
Maka selama Ramadan itu dia laksanakan puasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu untuk kita Bapak Ibu. Tapi puasanya kita laksanakan dengan iman. Makanya sebelum masuk puasa kemarin kita minta maaf kalau ada kesalahan sama manusia, dan kita istighfar dan kita bertobat kepada Allah. Kalau itu sudah kita laksanakan, kita mendapat keampunan dosa kita yang sudah kita laksanakan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan itu, dia laksanakan sholat sunat tarawih, dia laksanakan sholat sunat witir, kemudian dia baca Al-Quran, dia berbanyak sedekah, baik itu sedekah berbukaan maupun sedekah untuk pelaksanaan kelancaran apa yang kita laksanakan di rumah Allah. Kalau berbuka itu kita berikan, maka kita dapat pahala dua, pertama pahala puasa kita, yang kedua kita mendapatkan pahala memberikan orang berbuka puasa, maka kita dapat pahala lagi sama dengan pahala orang yang kita berikan dengan tidak dikurangi. Kan untuk Bapak Ibu yang dimuliakan, yang ketiga kata Nabi, siapa yang mempuasakan bulan Ramadan berarti 30 hari, 29. Satu Syawal nanti kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuh, dia keluar dari dosanya bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kita kepada keampunan Allah dan surganya Allah. Surga Allah itu luasnya sama dengan luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Beruntung kita dilatih selama bulan puasa untuk berpuasa, kita dilatih untuk mendirikan malam Ramadan, kita dilatih untuk membaca Al-Quran, kita dilatih untuk menambah pengetahuan, kita dilatih untuk banyak bersedekah. Akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah azza wa jalla wajadinahu nawahi sirra wa alaniya. Orang yang bertakwa itu hasil didikannya, maka dia akan melaksanakan segala perintah Allah. Perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Tidak ketemu di dalam Al-Quran, contohnya sholat, maka pelaksanaan sholat ada di hadis Nabi. Berarti orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul, baik di hadapan orang ramai maupun di waktu dia sendirian. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan, untuk mendapat keampunan Allah, mari kita segera memohon ampunan dan surganya Allah. Ingat, surga Allah disediakan untuk orang yang bertakwa. Inilah target orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu diampuni dosanya oleh Allah. Demikianlah ceramah singkat kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.